فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kembali alhamdulillah kita bertemu di kajian kitab Risalah Kalimat Ikhlas karya Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullah, yang mana risalah ini beliau tulis untuk mengembalikan kembali hakikat ikhlas sesuai dengan makna yang benar, sesuai dengan tauhid yang semestinya dipahami oleh seluruh dari manusia, terutama sekali kaum muslimin. Dan pembahasan kita kali ini berkaitan dengan istilah ilah, yaitu sesembahan. Dalam kalimat la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah, maka ada lafal ilah, sesembahan. Sesembahan itu banyak di semesta atau dunia ini, karena manusia banyak yang menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Bahkan pada waktu itu kita telah membahas penyembahan terhadap hawa nafsu. Penyembahan terhadap hawa nafsu yang mana itu sangat-sangat merugikan, dan beruntunglah jika Allah Subhanahu wa taala menasihati kita dan menegur kita selagi kita masih di dunia. Beruntung setelah itu kita berhenti dan kembali kepada Allah. Manusia adalah keterjatuhan demi keterjatuhan, itu sudah manusiawi. Masalahnya bukan di situ, melainkan masalahnya adalah apakah dia akan kembali bangkit menuju Allah setelah terjatuh atau tidak. Karena semua dari kita itu pasti pernah terjatuh, ya. Dan orang yang belajar rata-rata jatuh dulu. Bahkan kata Nabi SAW, kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu sering sekali berbuat salah. Tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Sering bertaubat berarti bukan sekali bertaubat, sering bertaubat, karena dia sering berbuat salah. Dan merupakan keberuntungan untuk kita kalau kita mau sadari kita masih diberikan kesempatan hidup dan untuk kembali kepada Allah. Maka ini nikmat dan kesempatan yang besar. Mungkin masa muda dari sebagian dari bapak waktu itu dipenuhi hal-hal yang sekarang kita sedih untuk menceritakan kembali gitu loh. Bahkan mengingatnya pun berharap tidak ingat. Tetapi kita beruntung dengan masih diberi nafas kehidupan dan kesempatan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taib, kita lanjutkan pembahasan ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Lihatlah itu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan dia.
Qatadah berkata, huwa alladhi kullama hawa syai'an rakibah. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan adalah orang yang setiap dia menginginkan sesuatu, maka dia akan selalu mengendarainya. Wa kullama ishtaha syai'an atah. Segala apapun yang dia inginkan akan dia datangi. La yahjizu an dzalika wara'un wala taqwa. Tidak ada wara', yaitu tiada kewaspadaan, tiada ketakwaan. Enggak ada takutnya sama Allah, enggak ada khawatirnya sama nasib akhirat. Itu enggak ada. Diterabas semua itu. Ya. Dan hal ini luas sekali cakupannya ya jemaah sekalian. Bukan hawa nafsu yang biasa dilakukan oleh remaja saja atau anak-anak muda, tapi banyak hal. Karena syahwah atau hawa nafsu itu tuh ada di hati awalnya. Apapun yang dia inginkan, bukan hanya sekadar makanan, ya, diterabas semua makanan atau minuman, bukan hanya itu. Kadang sikap, kadang emosi. Itu ketika enggak bisa nahan dan ingin selalu melampiaskannya, enggak ada rasa takutnya sama sekali, dan enggak peduli efek ukhrawinya, maka ini konteksnya menyembah, atau ini konteksnya menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan. Ya, manusia ketika tidak bisa mengontrol hawa nafsunya dan berhasrat untuk selalu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, wallahi dia dalam keadaan sakit, tersiksa, terpedaya dengan syahwatnya sendiri dan selalu tersiksa dengannya. Jangan mengira menjadikan diri sebagai budak syahwat itu nikmat. Ketika memang itu dirasa nikmat, maka itu dari syaitan. Makanya ada istilah sekarang bucin, budak cinta. Nah, ini mempersembahkan diri untuk syahwatnya. Apa bucin itu, Pak? Budak cinta berarti ria atau pemuda atau pemudi, biasanya anak muda yang kalap, cintanya itu kalap gitu, cinta gila gitu loh. Ini kan menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan. Apakah mereka merasakan kelezatan yang semu, yang ujung-ujungnya nyesel juga gitu loh, dan diperbudak oleh pacarnya, misalnya minta ini minta itu harus diturutin, bucin. Ya, maka di sini tidak ada takutnya, nggak ada inget-ingetnya sama akhirat, nggak ada. Dalam riwayat hadis Abi Umamah Al-Bahili secara marfu', namun dengan sanad yang dhaif ya. Hanya saja di sini secara makna bisa dijadikan bahan pemikiran. Ma tahta dhillis samai ilahun yu'badu a'zamu 'indallahi min hawan muttaba'ah. Tidak ada di bawah payung langit, yaitu di bawah langit, tidak ada di bawah langit ini sesembahan yang lebih besar bagi Allah Azza wa Jalla disembah selain Allah Ta'ala daripada hawa nafsu yang diikuti. Memperturutkan hawa nafsu ini adalah berhala terbesar. Iya. Kalau kita lihat berhala berupa na'udzubillah min dzalik, yaitu penyembahan terhadap Nabi Isa alaihissalam, apakah semua pengikut hawa nafsu itu menyembah Nabi Isa? Apakah semua beragama Nasrani? Enggak semuanya. Kalau ada yang menyembah patung-patung di candi A atau candi B, apakah semua pengikut hawa nafsu itu beragama Buddha atau Hindu? Enggak. Tapi ketika menyembah hawa nafsu, ada enggak di antaranya seorang yang identitasnya Muslim? Banyak. Dan ini umum sekali, bukan hanya
ahlus syirik dan kufur, melainkan sebagian dari kaum muslimin yang semoga kita bukan termasuk di dalamnya, dan kalaupun masih semoga Allah kita keluarkan darinya, Allah Ta'ala keluarkan kita darinya. Itu mencakup seluruh dari siapapun pengikut hawa nafsu dari agama manapun. Ya. Yang mana ini adalah berhala yang disembah oleh kebanyakan manusia malah. Dia tidak menjadi agama resmi. Ya. Tapi dari segi sikap, tingkah laku manusia, inilah agamanya, agama hawa nafsu. Begitu. Dan betapa banyak ya, hawa nafsu itu sekarang dipermudah sebagai ujian. Bahkan sampai nafsu yang mungkin dari segi syahwat perut saja itu sekarang kan mudah, Pak. Apakah dulu, saya nggak tahu ya, mohon maaf nih warga sini, 20 tahun lalu misalnya deretan jalan raya depan samping ini, jalan raya ini, apakah semuanya toko dulunya, Pak? Nah, sekarang isi makanan. Semua orang dagang. Ya, ya kita nggak bisa cegah. Jangan dagang, nggak mungkin juga. Kita juga dagang, makanya gitu, repot ya. Tuh. Atau dikitan-dikit lah ke Pondok Gede dah, Pak, ke Pondok Gede itu. Ada nggak di samping jalan rumah pribadi nggak ada toko? Nggak, rata-rata itu. Jatiwaringin. Dari ujung ke ujung, Pak. Belanja sekarang mudah. Kredit ribawi mudah. Bahkan nggak perlu belanja langsung ke ini. Sudah ada aplikasi. Alfamart di sini, GoFood di sini, sampai pijet pun bisa lewat sini, dan seterusnya. Banyak hal, satu sisi berkah untuk dipermudah, satu sisi lainnya ini menjadi fitnah. Manusia ketika dimudahkan, di situ ujiannya adalah hawa nafsunya sendiri. Tapi manusia ketika dipersulit, biasanya hawa nafsunya lebih terkekang. Biasanya. Enggak semua ya. Ada juga udah sulit, kere, tetap aja. Ya. Kemudian dalam hadis lainnya yang diriwayatkan secara marfu' juga, namun dipermasalahkan syaratnya, la tazalu la ilaha illallah tadfa'u an ashabiha hatta yu'thiru dunyahum ala dinihim fa idza fa'alu dhalika ruddat alaihim wa qila lahum kadzabtum. Masih terus kalimat la ilaha illallah itu membela pemiliknya, yaitu orang ketika mengucapkan la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah menjadi pembela buat dia. Sampai pemilik kalimat la ilaha illallah ini, yaitu yang suka mengucapkan la ilaha illallah, ternyata lebih mengutamakan dunia dibandingkan agama. Ketika mereka melakukan hal itu, yaitu mereka lebih mendahulukan dunia daripada agama, maka ya kalimat la ilaha illallah itu lepas darinya. Karena yang disembah adalah dunia, hawa nafsu, bukan Allah Azza wa Jalla. Wa qila lahum kadzabtum, dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta. Kalian ngomongnya la ilaha illallah tapi kalian budak hawa nafsu. Hadis-hadis seperti ini ya dhaif, tapi secara makna ada kebenarannya. Meskipun begitu, bukan diartikan bahwasanya mengikuti hawa nafsu itu langsung kafir, bukan. Bukan begitu maksudnya, ya. Ada memperturuti hawa nafsu yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ada. Tapi istilah memperturuti hawa nafsu atau menyembah hawa nafsu ini tidak serta-merta pemvonisan kekufuran seseorang ketika dia pada asalnya muslim. Karena ini term yang masih sangat global, ambigu dan mujmal, masih universal. Ya. Karena seseorang itu tidak pernah dia mau disebut menyembah hawa nafsu, enggak pernah. Walaupun hakikatnya dia itu nurutin hawa nafsu. Ya. Kalau ngikutin hawa nafsu, mungkin orang itu masih terima, iya sih saya ngikutin hawa nafsu. Tapi kalau disebut menyembah hawa nafsu, enggak, saya menyembah Allah.
Padahal kenyataannya menyembah hawa nafsu. Dan menyembah hawa nafsu kadang-kadang itu hanya sebatas memperturutkan hawa nafsu di beberapa konteks, sementara di konteks lainnya dia tetap mengukuhkan Allah Azza wa Jalla. Ada. Ya. Ya itu manusia banyak seperti kita mungkin. Kita ini masing-masing punya apa? Punya kesalahan. Akibat memperturutkan hawa nafsu ada. Baik yang ditaubatkan atau belum ada, Pak. Ya. Tetapi kan orang yang disebut menyembah hawa nafsu itu adalah apapun yang dia inginkan harus didapatkan. Itu yang kayak gitu tuh. Itu baru sampai derajat yang dikhawatirkan dia melepas agamanya benar-benar. Mohon maaf, banyak di kalangan orang-orang atas. Atas di sini baik dari segi harta ataupun dari segi posisi jabatan. Ya, tanpa merujuk ke individu atau partai manapun, ya. Tapi memang begitu. Ketika tadi saya bilang, ketika dunia itu dipermudah, hawa nafsu itu tidak bisa dikekang, susah dikekang. Tapi ketika dunia ini dipersulit atau dibatasi, hawa nafsu itu lebih mudah untuk diatur, gitu loh. Dan ketika seseorang berada di atas, keinginan, syahwat, amarah, ego, kesombongan itu lebih sulit untuk dia apa? Nggak bisa diatur, susah diatur. Karena apa? Dia mampu untuk memberikan ithara. Dia mampu untuk apa? Menumpahkannya tanpa berpikir panjang. Karena merasa apa? Ya saya di atas. Ya. Begitu. Makanya sungguh suatu kemuliaan hati ketika musuh atau lawan sudah terjatuh, dia tidak langsung menebas di kejatuhan lawan, melainkan dia bertindak fair. Begitu. Ya. Taib. Wa yashhadu lidzalika al-hadits sahih. Dan ada juga syahidnya, yaitu penguat untuk hadis tadi. Ya. Yaitu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar. Ta'isa abdud dirham, celakalah hambanya dirham, perak. Hamba emas, hamba perak. Ya kalau sekarang hamba rupiah bisa. Ya, hamba voucher game bisa, ya. Ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah. Celaka juga budaknya atau hambanya kain tebal, ya. Dan juga budaknya sutra, kain sutra. Dunia semua, ikhwan, jemaah. Emas, perak. Kemudian kain fashion, budak fashion. Mungkin kalau laki-laki itu nggak terlalu, perempuan. Ya, budak fashion ini yang dia selalu update fashion itu. Dan selalu belanja apa yang menjadi syahwat fashionnya. Ta'isa wantakasa, maka orang kayak gini binasa dan merugi. Binasa dan merugi. Wa idza syika falan taqasha. Orang kayak gini kalau dia tertusuk duri, maka enggak bakal terlepas duri itu. Artinya duri itu akan selalu berada di dagingnya dan selalu merasa kesakitan. Ya. Kan pernah kita, Pak, ketusuk duri di lapangan atau jalan gitu kan, di kebun apa nyeker gitu. Celup gitu. Terus memar kan. Di kaki yang kulit tebel ini, duri nggak bisa dicabut, ya cabut yang tampak aja sisa aja, tapi di dalamnya udah gitu aja, udah gitu. Itu kan kalau kita sholat atau apa, gitu, gitu kan ya, gitu. Apalagi kalau ada beberapa tumbuhan tertentu atau batang tertentu yang kena dan mungkin ada zat yang nggak cocok sama darah kita atau sama daging kita, mungkin jadinya apa, busuk atau na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau duri itu berupa paku, ya, karatan. Nah,
Kenapa kok dikiaskan begini ya? Kalau misalnya udah ketusuk itu enggak lama enggak semuanya pakai gitu Pak? Lama Pak. Ya tergantung apa, kena apa, duri atau apa. Orang kalau udah menjadi budak dunia, dia itu sembuhnya lama Pak. Kecuali kalau Allah berhidayah langsung, tapi rata-rata sembuhnya lama. Sampai dia tuh merasakan pengkhianatan dunia berulang-ulang. Bahkan semakin tua ada yang enggak sembuh. Walaupun dia udah dikhianati oleh dunia seluruhnya berulang-ulang. Tapi ketika itu sudah menjadi tabiat, hak paten, maka susah. Dan Allah ketika Allah Ta'ala tidak memberinya hidayah. Di antara yang membuat dia sulit mendapatkan hidayah adalah harta haram yang dia dapatkan. Itu penghalang yang besar dapat hidayah itu. Susah, keras hatinya. Ya. Kata Ibnu Rajab, fadalla hadza ala anna kulla man ahabba syai'an wa ata'ah wa kana ghayata qasdihi wa matlubihi wa wala li ajlihi wa 'ada li ajlihi fa huwa 'abduhu. Ini menunjukkan bahwasanya apapun itu hal yang dicintai, siapapun yang mencintai sesuatu dan mentaati sesuatu itu dan menjadikan sesuatu tersebut sebagai tujuan maksudnya, ya, sebagai maksud hal yang dia inginkan, dan dia siap untuk bertarung demi sesuatu itu, maka dia adalah budaknya. Di lagu-lagu banyak tuh diperbudak oleh AWW. I will fight for you. Aku akan berkelahi demi kamu, wahai akhwat, wahai AWW, ya. Aku siap mati demi kamu, ya. Cemen, siap mati demi perempuan, demi Allah. Hanya untuk Allah jiwa kita ini, gitu loh. Kalaupun kita wafat karena mencari nafkah untuk istri dan anak kita, ini kan dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah, ini enggak menyembah Allah dan Rasulnya. Segala ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu menyembah Allah dan Rasulnya. Tadi saya salah kalimat. Adapun segala ketaatan mutlak kepada selain Allah dan Rasulnya, maka itu berarti menyembah selain Allah dan Rasulnya secara makna. Walaupun dia enggak ngerasa kalau dia lagi menyembah. Nah, sekarang kalau seseorang taat sama kedua orang tuanya, dalam rangka taat sama Allah dan Rasulnya, dia sebenarnya nyembah orang tua atau nyembah Allah? Nyembah Allah. Karena dia taat sama orang tuanya, itu didasari ketaatan pada Allah. Iya. Begitu. Makanya kita itu enggak boleh taat sama makhluk manapun tanpa dasar taat sama Allah dan Rasulnya. Nurut sama istri silahkan selama itu hal yang dibolehkan dalam syariat Islam sebagai realisasi kalimat Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah para perempuan, para istri itu dengan hal yang ma'ruf, sesuai uruf baik. Maka perintah Allah. Gitu. Misal kalau bini kita nih minta apa gitu, yang tidak wajib kita untuk tunaikan, tapi minta, ya udah kita kasih duitnya misalnya. Dalam rangka apa? Nafkah, karena Allah merintahkan kepada kita untuk berbuat baik pada istri. Maka ini bukan kita memperbudak diri kepadanya. Berbeda kalau misalnya istri kita minta, "Bang, mau nge-gym." Di mana? Di lapangan. Nah, gimana nanti senam di sana, senam Ahad pagi, ya mak-mak lainnya. Seru loh, banyak bapak-bapak. Ya udah enggak apa-apa. Jangan. Gitu banget sih jadi suami, kayak gitu aja dilarang. Susis dia terus. Ya udah enggak apa-apa dah. Ah, ini nih. Apakah dia nurut dengan istrinya ini, tunduk dengan istrinya ini karena Allah? Ya parah kok kayak ini, bukan karena Allah, karena dia manut sama istrinya dalam kemaksiatan ini. Ada sisi apa? Diperbudak oleh istrinya, taat sama istrinya dalam hal yang tidak ma'ruf, dalam hal yang munkar. Nah, begitu Pak. Ini hal yang sangat luas sebenarnya, bukan hanya dalam rumah tangga, dalam pekerjaan ya banyak sekali.
Ya, dan betapa banyaknya orang karena enggak mau kehilangan pekerjaan akhirnya dia siap untuk berbuat kemungkaran. Wa yadullu alaihi aidan anna Allah Ta'ala sama ta'ata asy-syaitani fi ma'siyatihi ibadatan lisyaitan. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menyebut ketaatan kepada syaitan dalam bermaksiat kepada Allah, dalam rangka bermaksiat kepada Allah, ditaat sama syaitan, maksiat sama Allah. Ini sebagai ibadatan lisyaitan, penyembahan terhadap syaitan, memperbudak diri kepada syaitan. Ya, kama qala ta'ala, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat apa tuh Pak? Pernah dengar pasti? Yasin. Ahli Yasinan ya. Hafal yang kayak ini. Coba kalau saya sebut surat Maryam satu ayat aja nggak tahu. Ya nggak apa-apa, Yasinan baca surat Yasin bagus. Ya, Masya Allah baca Al-Quran sama ya. Tapi Yasinan di sini kan beda maksudnya. Alam ahad ilaikum, bukankah telah aku perjanjikan kepada kalian, telah ada perjanjian antara diriku dengan kalian. Kalian telah berjanji gitu ya. Ya Bani Adam, wahai para anak Adam, la alla ta'budus syaitan, janganlah kalian menyembah setan. Loh, siapa yang menyembah setan gitu? Padahal ini Allah Ta'ala menyeru siapa? Seluruh anak Adam siapapun, jangan sembah setan. Kenyataannya kalau kita lihat, apakah ada pocong lewat terus disembah orang? Gak ada. Gak ada. Apakah ayat ini hanya dalam masa perdukunan? Malah justru tidak. Ya, perdukunan ada penyembahan terhadap setan. Betul. Ya. Tetapi maksud dari ayat ini lebih luas daripada itu. Wahai Bani Adam, kalian itu berpotensi untuk memperbudak diri kepada setan dengan mengikuti bisikan-bisikan setan. Yang mana setan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata. Setan itu enggak bakal membisiki sesuatu kecuali yang merugikan kalian dunia akhirat. Kalaupun setan itu pernah membisiki kalian sesuatu yang kesannya baik, itu adalah trik mereka. Trik saja kesannya baik. Siasat. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya maksiat, kekufuran, kesyirikan. Rata-rata gitu. Ya. Coba sekarang ada jin nampak gitu kan, kemudian jin itu bilang minta sama orang yang di depannya, tolong doakan saya supaya sempurna. Pernah dengar kayak gitu nggak Pak? Gak pernah dengar Pak? Pernah Pak? Biasanya arwah-arwah gentayangan tuh, biasa gitu Pak. Arwah gentayang ketabrak kereta, kecelakaan jalan, dagingnya masih nempel di rel, apa-apa dan seterusnya, jarinya hilang lah, apalah gitu. Jin itu kemudian minta, orang nganggap itu yang nampak itu adalah roh gentayangan. Ini salahnya orang nih, manusia nih, bahlulnya dia kayak gitu. Terus jin itu bilang, tolong doakan saya supaya saya sempurna. Sekarang apa coba? Emang sempurna apa? Kalau antum digituin gimana Pak? Datangnya di kuburan ya masih anget tuh, masih basah. Habis kecelakaan mati, pocongnya lewat. Tolong Bapak doakan saya supaya sempurna. Antum jawab apa? Manusia nggak ada yang sempurna. Keki nggak setannya tuh? Ya susah nih kok kayak gini mah kata setannya. Hah? Sempurna apa coba? Itu langkah seolah-olah itu pakai doa tuh. Seolah-olah bisikan setan ini benar loh Pak. Ya saya doakan ya supaya kamu sempurna. Biasanya orang-orang awam mendoakan. Coba kita tanya, emang arti sempurna di sini apa? Kalian itu sedang doain setan. Doain supaya ditaubat iya, tapi doain supaya disempurna ngapain? Kan gitu Pak. Maksudnya sempurna mungkin karena ada anggota tubuhnya yang ketinggalan, hilang, belum balik, belum disambung atau gimana gitulah.
Itu nanti perlahan-lahan tetap gentayangan. Biasa kayak gitu di kampung-kampung tuh. Tetap gentayangan. Orang-orang nanti akhirnya tahu maksud dari gak sempurna apa. Oh, jarinya masih belum ketemu. Nah, terus habis itu nanti dicariin lah itu jari. Gitu Pak ya. Nah, orang-orang itu nyari karena apa? Karena request dari siapa? Setan. Berarti mereka melakukan perbuatan karena order perintah siapa? Setan. Gitu. Bukan roh dia. Udah gak ada urusan, udah rohnya itu. Bantah tuh orang-orang tuh Pak kayak gitu tuh. Karena ini khurafat jadinya. Bahaya ini. Dikira bahwasannya kalau emang itu jarinya masih ketinggalan, bonekanya masih nyusruk di semak-semak. Itu dicerita-cerita di internet tuh banyak, dan itu mewakili apa yang ada di masyarakat Pak. Bantah tuh Pak kayak gitu Pak. Bantahnya gimana ya? Itu tuh request setan, jangan itu. Misalnya tolong cari jari saya masih nempel di pohon ini. Ketemu, ini setan. Anda itu kemudian mencari itu, siapa yang nyuruh sekarang? Berikuti perintah setan. Bukan ikutin perintah almarhum. Almarhum itu udah sibuk di dunia, di alamnya udah kelas. Ngapain coba? Udah sibuk di alamnya, kemudian masih nyari-nyari fisiknya. Ngapain? Ente apa nggak ada kerjaan di alam barzakh? Itu satu. Kedua, dahulu di zaman Nabi banyak yang mati medan jihad, banyak kepotong-potong. Gentayangan nggak? Kalau emang benar itu roh gentayangan, harusnya para sahabat tuh rohnya gentayangan. Tolong tangan saya potong, sambungin. Tolong masih ada di pohon palem. Nggak ada. Itu cuman ada di kebanyakan di tanah Jawa karena masih percaya. Akhirnya nurut sama setan. Ya ini namanya la ta'budus syaitan. Jangan kalian mempersembahkan amal untuk syaitan. Mau aja kalian ditipu sama setan. Sama kayak dukun, setan bakal menurutin, cuman harus ayam cemani, ya kan? Harus 7 kembang rupa, harus dan seterusnya. Menyan merek ini, dan seterusnya. Bukan merek aroma ini, melati dan seterusnya. Request setan. Ya. Begitu jemaah sekalian. Maka jangan orang-orang yang masih kayak gitu, percaya kayak gitu, antum bantah tadi. Itu udah bukan urusan kita lagi, soal jarinya nyangkut kek, giginya nancep kek di mana gitu, udah. Ya. Gitu. Pak Amin? Gimana Pak? Iya. Setannya gentayangan. Mungkin mewujudkan diri seperti almarhum. Bisa aja itu jin korin atau memang setan yang pengen kayak gitu ya. Pak Amin terima nggak kalau udah meninggal ntar ada yang menyerupai kemudian minta sesuatu? Nggak terima, ya udah Pak Amin bangkit lagi. Jangan macam-macam sama saya. Mayitnya itu belum tentu mau kayak gitu Pak, tapi setannya memperalat gitu loh. Lebih buruk lagi kalau emang mayitnya juga dukun atau suka khurafat, ya setannya makin mingkinan gitu loh. Wa qala hakiyan an khalilihi Ibrahim annahu qala li abih, dan Allah Subhanahu wa taala berkata dalam rangka menghikayatkan tentang kekasihnya Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati la ta'budis syaitan." Wahai bapakku sayang, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Sesungguhnya setan itu suka bermaksiat kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah bapaknya nyembah setan secara zahir? Bukan. Tapi yang disembah bapaknya apa? Patung, berhala. Semua penyembahan berhala itu nyembah setan. Walaupun berhalanya itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Berhala adalah representatif bentukan nabi gitu loh. Seperti orang Nasrani. Walaupun berhalanya itu adalah representatif orang-orang saleh seperti kaum Nabi Hud, Nabi Nuh. Ya. Maka ini sama dengan menyembah apa? Menyembah syaitan. Mungkin orang ini gambar ini atau patung ini perwakilan bagi mereka terhadap
Nabi Fulan atau Syekh Fulan. Tapi enggak, ini nyembah setan. Dan ada beberapa orang yang semi nyembah setan kayak gini, yaitu yang terlalu mengagungkan. Dengan foto-foto, dipasang foto-foto syekh-syekhnya itu depan rumah buat musir tikus. Ya, dipasang. Pengagungan yang berlebihan. Apa yang diharapkan dari itu? Gitu loh. Ya. Jadi bapaknya itu nyembahnya berhala, tapi hakikat sejatinya yang disembah adalah syaitan. Ya. Dan di setiap berhala itu ya bisa jadi ada syaitan-syaitan yang berusaha mengundang orang-orang supaya menyembah dirinya. Disukai oleh syaitan. Ya. Ya rahmatullah. Juga menyembah kuburan. Ini syaitan suka mengagungkan kuburan, meninggikannya, menjadikannya begitu besar dan merasa bahwa saya kalau doa di kuburan ini mesti mujarab, mustajab. Disukai oleh syaitan. Ya. Faman lam yuhaqqiq ubudiyatar rahman wa ta'atahu fa innahu ya'budu asyaitana bi ta'atihi lah. Barang siapa yang tidak bisa merealisasikan penyembahan terhadap Ar-Rahman dan ketaatan pada Ar-Rahman, maka dia itu menyembah syaitan dengan mentaati syaitan. Walam yakhlus min ibadati syaitan illa man akhlasa ubudiyatar rahman. Dan seseorang belum bisa terlepas dari penyembahan syaitan kecuali kalau dia ikhlas dalam menyembah Ar-Rahman. Makanya membuat kita itu tidak menyembah setan, tidak mengikuti hawa nafsu adalah kita ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal itu membuat hawa nafsu kita itu terkekang. Gitu Pak. Ya. Ikhlas dalam beramal membuat hawa nafsu kita itu semakin terkekang, terbatasi. Wa humul ladzina qala Allah fihim, mereka adalah yang Allah Ta'ala katakan tentang mereka, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ini orang-orang mukhlasin, orang-orang ikhlas. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak bisa engkau menguasai mereka. Syaitan gak bisa menguasai orang-orang ikhlas. Ya. Baik, nanti kita jelaskan lebih lanjut insyaallah. Baik. Orang-orang mukhlis ya, yaitu yang Allah Ta'ala pastikan syaitan tidak bisa menguasai mereka karena tauhid mereka. Fahumul ladzina haqqaqu qawla la ilaha illallah wa akhlasu fi qawliha. Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan perkataan la ilaha illallah dan mereka tulus ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Wa saddaqu qawlahum bi fi'lihim. Ucapan mereka itu selaras dengan perbuatan mereka. Oh, ini susah. Inilah susahnya. Ya. Semua dari kita tuh bilang la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Tapi apa yang dilakukan itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Masih larung laut, masih sesajenan, masih percaya khurafat, masih tatayur, masih menganggap adanya angka sial, masih percaya zodiak, masih percaya dukun, masih kalau kehilangan barang malah ke dukun. Iya. Masih kemudian apa? Lu anaknya berapa nanti? Diginiin. Oh, anak lu 2 nanti. Nah, tuh masih kayak gitu kan. Tahu enggak Pak Amin? Oh, kalau generasi Pak Amin beda lagi mungkin ya. Ini generasi agak belakangan Pak. Ya, anak lu berapa anak lu? Ya. Bu, anak lu 2 nih. Itu mandul kan kita nggak tahu. Tuh kan? Hanya dari sini kemudian dari jalur, wah nanti lu bakal gini. Nah, ini seperti ini. Ngeramal. Katanya la ilaha illallah. Tapi kok syirik? Gitu loh. Katanya la ilaha illallah, tapi kok nggak tawakal sama Allah. Katanya la ilaha illallah, tapi kok cepat putus asa. Itu loh. Kalau emang nyembah Allah benar-benar, maka semua hal ini nggak dipakai. Gitu ya.
Falam yaltafitu ila ghairillah, orang-orang yang ikhlas ini mereka tidak beriltifat, tidak menoleh kepada selain Allah. Lagi senang yang dia ingat Allah, lagi kesulitan yang dia deketin Allah, gitu. Banyak orang lagi senang yang dia toleh hawa nafsu, lagi susah yang dia cari bantuan makhluk. Kemudian mahabbatan wa rajaan wa khasyatan wa ta'atan wa tawakkulan, dia hanya kepada Allah dari segi cintanya, harapannya, rasa takutnya, taatnya, tawakalnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa humul ladzina shadaqu fi qawli la ilaha illallah, mereka itu yang memang jujur berkata la ilaha illallah, dan mereka adalah hamba-hambanya Allah secara hakiki. Baik, begitu jemaah sekalian. Apakah ada pertanyaan sampai sini sejauh ini jemaah? Atau mungkin ibu-ibu kalau ada? Tidak ada? Komat. Ada Pak? Fadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, Tad. Ada sebagian masjid ataupun musola yang sering dikumandangkan sebelum maghrib, biasanya solawat itu kan, bahkan kadang-kadang pembacaan ayat-ayat Al-Quran, tapi speakernya tuh terlalu keras di luar itu, kadang-kadang mengarah ke beberapa rumah gitu kan. Itu benar-benar sangat mengganggu karena besar sekali suara gitu, sampai kita bicara sama keluarga gitu, baru pulang kerja gitu kan, sampai tidak terdengar satu sama lainnya karena selalu seperti itu. Walaupun kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran kita resah kesal gitu kan, itu apakah termasuk juga hati kita tidak luluh mendengarkan ayat-ayat seperti itu, atau memang kita karena terganggu aja gitu kan? Satu itu, kedua. Satu dulu, nanti saya lupa. Nanti Anda lupa, insya Allah lupa kalau dua-dua kayak gitu. Satu dulu. Nah, jadi pertanyaannya tentang sikap sebagian dari DKM atau marbot yang mengeraskan bacaan sebelum maghrib atau sebelum subuh. Sebenarnya secara syar'i hal tersebut tidak benar. Ya, perbuatan itu tidak benar dengan mengeraskan suara. Jangankan sebelum sholat. Dalam beberapa kitab fikih saja, para ulama membenci membaca Al-Quran keras-keras di pasar. Itu disebutkan dalam beberapa kitab, terutama mazhab Malikiyah. Karena apa? Karena hal tersebut menjadikan orang risih dan serba salah. Mau nggak dengar, tapi ini Al-Quran, tapi kalau didengar kita lagi sibuk dengan transaksi dan dunia kita. Maka dilarang orang-orang untuk mengeraskan bacaan di pasar. Itu di ratusan tahun lalu hal-hal seperti ini dibahas. Sehingga berangkat dari itu, maka mengeraskan suara selain yang diizinkan seperti azan dan iqamah, maka semua itu sesuatu yang sebenarnya tidak benar perbuatan itu. Saya nggak tahu apakah peraturan daerah itu juga mengatur hal seperti ini, toa masjid atau toa rumah ibadah atau tidak gitu loh. Semoga sih ada aturannya, karena memang tidak harus. Bahkan secara syar'i memang tidak ada wiridan khusus sebelum maghrib. Kalau emang mau zikir umum. Dan ajaibnya sebagian dari masjid itu pakai rekaman, bukan dari orang asli. Rekaman yang sudah tersetting. Dan orang-orang yang di samping masjid atau sekitarnya tidak berdosa dengan mereka kurang ngeh atau kurang menyimak ayat. Itu tidak berdosa karena mereka dalam konteks dipaksa untuk menyimak. Jadi insyaallah tidak berdosa dan merasa terganggu bukan karena dia nggak suka Al-Quran, bukan, melainkan karena memang ini bukan saat yang tepat saya untuk dipaksa kayak gini menyimak Al-Quran. Begitu, ya. Maka wallahu alam
Tapi ada juga yang memang karena nggak suka dengan Al-Quran, ada juga. Nggak suka dengan itu karena nggak suka dengan Al-Quran, ada banyak. Cuman tetap kita itu sebagai muslim harus punya adab terhadap tetangga. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Apalagi kalau sebelum subuh, ini lebih sulit lagi. Karena orang-orang ada yang masih pengen istirahat, ada karena belum waktunya sholat wajib, dan ada yang pengen tahajud atau qiyamul lail, dan mereka nggak bisa menunaikan itu dengan baik. Ini zalim. Jadi hak manusia itu ada nanti. Anak khawatirnya di akhirat dituntut ini orang-orang seperti ini. Ya, karena apa? Mengganggu kenyamanan tapi atas nama agama, dan itu lebih buruk daripada hal lain. Kalau mengganggu kenyamanan dengan knalpot racing, semua orang sepakat ini mengganggu. Tapi ketika mengganggu kenyamanan dengan ayat-ayat Allah, maka orang serba salah, mau menggugat, tapi ini nanti dikira kita anti ayat Allah, padahal bukan itu maksudnya. Maka seorang muslim mukmin itu mengerti betul-betul bahwasanya sebagaimana dirinya punya hak buat beribadah, orang lain juga punya hak untuk memilih ibadah kapan. Selama bukan itu kewajiban, maka jangan dipaksakan, gitu loh. Seperti itu, wallahu a'lam. Yang kedua gimana, Pak? Yang keduanya itu pada saat pelaksanaan sholat berjamaah itu imamnya tetap menggunakan speaker di luar gitu. Padahal kan pada saat kita sholat berjamaah, para wanita yang di luar pun mereka secepat untuk melaksanakan sholat pada tepat waktu, mereka juga melaksanakan sholat di rumahnya gitu kan. Jadi keganggu kekhusyuan mereka itu dengan ayat-ayat yang disampaikan dilafalkan oleh imam gitu kan. Baik. Taib, untuk masalah itu dikembalikan kalau yang ini yang masa speaker untuk pas salatnya, bukan pas zikirnya, pas salatnya. Maka ini dikembalikan kepada mana maslahat yang lebih baik untuk daerah itu. Itu dikembalikan ke masing-masing masjid dan lingkungan. Beda sama yang tadi. Karena apa? Karena speaker luar ketika imam lagi sholat itu sebagian dari jemaah atau kaum muslimin merasakan manfaatnya, gitu loh. Merasakan manfaatnya dalam artian mereka tahu kalau ini udah mulai sholat, gitu, ya. Dan mungkin masjid memerlukan speaker luar karena dekorasi masjidnya cocok untuk itu, sehingga jemaah yang belakang atau mana itu bisa dengar juga, gitu loh. Dan itu dikembalikan kepada bagaimana daerah sekitar. Sebagai di Madinah, di Makkah, Masjidil Haram, ya mau gak mau pakai speaker luar, karena banyak orang yang juga harus tahu bahwa saya ini surat atau belum. Ya, kalau ini ya. Tapi kalau misalnya zikir atau selawatan sebelum qomat atau semacamnya itu enggak. Zikir masing-masing aja, enggak usah dikerasin. Atau takbiran. Nah, kalau takbiran sebagian ulama membolehkan mengeraskan, tetapi kalau bisa, kalau iya pun iya, jangan terlalu larut malam gitu. Kasihan teman-teman tetangga juga pengen tidur. Kalau memang itu boleh. Begitu, wallahu a'lam. Takbiran ini takbiran Id ya, bukan takbiran yang lain. Ada lagi jemaah? Cukup insyaallah ya. Baik. Kita cukup sampai sini. Semoga kita bertemu lagi pada pekan depan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.